Halo teman-teman, kembali dengan saya Januari Sihotang. Pada video kali ini saya masih berbagi mengenai inspirasi judul skripsi di bidang hukum tata negara. Dan kali ini sudah memasuki bagian atau part yang kelima untuk tahun 2023. Untuk inspirasi judul skripsi yang sudah saya bagikan di tahun-tahun sebelumnya, bisa Anda cek di playlist mengenai skripsi di dalam channel YouTube ini. Nah, sebelum kita masuk ke judul yang pertama, bagi teman-teman yang tertarik untuk mendapat pembimbingan khusus mengenai skripsi dari saya, silakan langsung dihubungi nomor WA yang sudah saya cantumkan di dalam biografi di channel YouTube ini. Mana tahu misalnya ketika bimbingan dengan dosen pembimbing Anda merasa segan, tidak bebas bertanya dan segala macam, maka ketika bimbingan dengan saya, mulai dari awal pencarian judul sampai kepada skripsi Anda ACC untuk meja hijau, itu akan saya bimbing, baik itu melalui bimbingan Zoom, bimbingan melalui chat WA, dan segala macam. Yang penting bagaimana skripsi Anda ini bisa selesai, tapi perlu Anda catat bahwa saya bukan sebagai jokit. Saya sebagai teman diskusi untuk mengarahkan bagaimana supaya skripsi ini bisa cepat dengan selesai. Biayanya hanya Rp500.000. Sekali lagi silakan langsung chat di WA yang sudah tertera di dalam channel YouTube ini. Nah, kita langsung saja teman-teman ke judul yang pertama. Di judul yang pertama ini kita akan berbicara mengenai wacana pembatasan masa jabatan partai politik. Kita tahu bahwa proses rekrutmen daripada pejabat negara ataupun pemimpin-pemimpin negara di Indonesia itu tidak bisa terlepas dari yang namanya partai politik. Partai politik adalah organisasi satu-satunya yang diberikan kewenangan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden, kemudian anggota DPR, dan juga anggota DPRD. Untuk jabatan-jabatan politik tersebut, di presiden misalnya ada pembatasan masa jabatan 2 periode, walaupun kemudian untuk DPR dan DPRD itu belum ada pengaturan mengenai batas masa jabatannya. Beberapa waktu yang lalu dilakukan judicial review tentang pembatasan masa jabatan anggota DPR dan anggota DPRD, tetapi Mahkamah Konstitusi melakukan penolakan. Nah, gagasan yang sama kita akan buat di dalam inspirasi judul skripsi ini tentang pembatasan masa jabatan partai politik. Karena kita lihat ketika di dalam pemilihan umum kita berbicara yang namanya demokratisasi, di dalam pemilihan umum kita berbicara yang namanya pembatasan kekuasaan, di mana salah satu bagian daripada pembatasan kekuasaan itu adalah dengan membatasi masa jabatan daripada pejabat-pejabat negara. Hal yang sama harusnya dimulai dari partai politik. Tidak baik lagi kalau partai politik itu dipimpin oleh seorang dalam jangka waktu puluhan, 20 tahun, bahkan 30 tahun. Proses demokratisasi itu harusnya dimulai dari partai politik sebagai organisasi, sebagai institusi yang memproduksi calon-calon pemimpin bangsa. Kalau misalnya sebuah partai politik hanya dipimpin oleh satu orang dalam kurun waktu 20-30 tahun. Lalu kapan lagi partai politik tersebut akan melahirkan kader-kader berkualitas yang selanjutnya akan menjadi pemimpin di negara ini. Nah, oleh karena itulah sekali lagi saya katakan, kaderisasi itu harus dimulai dari partai politik. Karena tanpa itu, tanpa kaderisasi yang baik dari partai politik, maka akan sangat susah kita mendapatkan kaderisasi pemimpin di negara kita yang selalu mengatakan Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi. Nah, untuk meneliti ini saya akan merekomendasikan satu judul skripsi, yaitu Tinjauan Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Ketua Partai Politik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Mengenai rumusan masalahnya, yang pertama, mengapa diperlukan pembatasan masa jabatan ketua partai politik di Indonesia? Nah, mengapa diperlukan? Alasannya sudah saya sebutkan tadi, karena partai politiklah sebagai tanda kutip mesin produksi daripada pemimpin-pemimpin bangsa ini. Sebelum dia menjadi pemimpin bangsa, maka harus dimulai menjadi pemimpin partai politik. Nah, agar muncul kader-kader baru, agar muncul pemimpin-pemimpin baru, maka harus ada pembatasan masa jabatan daripada ketua partai politik. Bagaimanapun teman-teman, semakin lama seseorang menjabat, maka otoritarianisme itu akan semakin nyata. Yakinlah saudara.
Itulah tujuannya, makanya kemudian di jabatan-jabatan pemerintahan ada pembatasan masa jabatan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaturan ideal masa jabatan ketua partai politik berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum demokratis di Indonesia. Jadi karena rata-rata masa jabatan pemimpin politik di Indonesia, baik itu kepala daerah, kemudian presiden dan wakil presiden, itu adalah 10 tahun, maka alangkah lebih baik juga masa jabatan partai politik itu dibatasi hanya 2 periode atau 2 kali 5. Artinya adalah 10 tahun. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, kita akan masuk mengenai pemerintahan desa. Salah satu aspek yang sangat menarik dalam pemerintahan desa akhir-akhir ini adalah mengenai dana desa. Janji politik daripada Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu adalah dengan menggelontorkan ratusan juta hingga miliaran dana desa untuk setiap desa. Dan memang itu sudah terrealisasi. Makanya kemudian sekarang keberadaan daripada desa itu sangat seksi sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi kepala desa. Bagaimanapun dana miliaran itu akan menjadi sangat seksi untuk dikelola oleh seorang kepala desa. Sayangnya kemudian ternyata menurut catatan ICW dan juga menurut catatan daripada Transparansi Indonesia, bahwa puluhan bahkan ratusan kepala desa menjadi tersangka karena penyalahgunaan dana desa. Kenapa muncul yang namanya penyalahgunaan dana desa? Karena kurangnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini bisa karena memang ketidaktahuan dan juga ketidakmampuan daripada masyarakat untuk mengawasi penggunaan daripada dana desa. Adapun judulnya secara spesifik yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di desa bla bla bla. Jadi kalau boleh teman-teman, penelitian ini Anda lakukan melalui penelitian empiris, langsung terjun ke lapangan dan melakukan wawancara terhadap masyarakat di desa itu maupun kepala desa terkait bagaimana partisipasi masyarakat di dalam pengawasan dana desa itu. Bentuknya seperti apa, bagaimana keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga yang ada di desa, dan segala macam. Kalau misalnya Anda bisa meneliti ini di desa-desa adat, ini akan lebih bagus lagi. Nah, mengenai rumusan masalahnya, ada 2. Yang pertama, mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan dana desa? Nanti Anda buat alasan-alasannya mulai dari tindak pidana korupsi yang sangat marak, lalu kemudian pemahaman dari kepala desa sendiri yang tidak tahu apakah tindakannya itu sudah termasuk tindak pidana korupsi atau tidak. Karena kualitas daripada kepala desa di seluruh Indonesia itu tidak merata. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana bentuk partisipasi masyarakat yang ideal dalam pengelolaan dana desa sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, kita masuk ke judicial review undang-undang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita ketahui bahwa salah satu kewenangan utama daripada Mahkamah Konstitusi adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kalau ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang tersebut harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, salah satu undang-undang yang menjadi objek daripada judicial review di Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang tentang APBN. Kita tahu bahwa setiap tahun akan ada undang-undang APBN yang isinya mengenai bagaimana rincian daripada anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan di dalam undang-undang ini biasanya ada pengaturan-pengaturan terkait persentase-persentase, misalnya di dalam Pasal 31 ayat 4 diatur dengan sangat jelas bahwa untuk pendidikan harus dialokasikan APBN minimal 20% dari APBN ataupun dari APBD. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya alokasi daripada APBN tersebut tidak mencapai 20%? Maka tentu undang-undang APBN itu bertentangan dengan konstitusi. Cuma kemudian yang paling menarik dari situ adalah jika dalam pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi berperan sebagai negatif legislator,
Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi itu hanya membatalkan ketentuan undang-undang. Bagaimana kalau misalnya ketika Mahkamah Konstitusi melakukan judicial review terkait dengan undang-undang APBN. Misalnya ada item-item yang tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan besaran dana di dalam undang-undang APBN itu? Jadi misalnya begini, alokasi mengenai pendidikan tidak mencapai 20%, lalu kemudian di bagian yang lain itu lebih dari yang seharusnya. Apakah Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan jumlah daripada alokasi dana itu? Atau dengan bahasa yang lain, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai negatif budgeter. Jadi kalau sebelumnya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negatif legislator, yaitu membatalkan pasal ataupun seluruh isi daripada undang-undang itu, apakah kemudian ketika menguji undang-undang APBN, Mahkamah Konstitusi dapat menjadi negatif budgeter, yaitu membatalkan sebagian alokasi dana atau seluruh alokasi dana yang ada di dalam undang-undang APBN. Nah, untuk meneliti ini kita buat satu judul skripsi yang sangat menarik, yaitu pengujian undang-undang tentang APBN oleh Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang tentang APBN? Apakah MK itu berwenang untuk menguji undang-undang APBN? Silakan nanti Anda bahas di rumusan masalah yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah kewenangan MK sebagai negatif legislator dapat juga dimaknai sebagai negatif budgeter? Oke. Terus kemudian yang ketiga adalah bagaimana implikasi pengujian undang-undang tentang APBN terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia? Jadi misalnya teman-teman, kalau seandainya Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang APBN atau membatalkan sebagian isi daripada undang-undang APBN, artinya bahwa ada alokasi dana yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana implikasinya terhadap penyelenggaraan sistem ketatanegaraan kita? Karena kita tahu bahwa alokasi dana itu dirancang oleh Presiden atas persetujuan DPR. Nah, bagaimana keberadaan daripada Presiden dan DPR ketika adanya pembatalan undang-undang APBN oleh Mahkamah Konstitusi? Apakah itu tidak termasuk sebagai sebuah sengketa kewenangan antar lembaga negara? Ini akan sangat menarik kalau misalnya Anda teliti dengan baik. Oke, selanjutnya kita masuk ke judul yang keempat. Ini masih mengenai pembahasan pemerintahan desa. Karena bagaimanapun teman-teman bahwa pembahasan mengenai pemerintahan desa ini sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita. Mungkin teman-teman banyak di sini yang tinggal di desa atau berasal dari desa. Bagian daripada pemerintahan desa yang menarik untuk dikaji di dalam judul ini adalah terkait dengan syarat domisili calon kepala desa. Kita tahu di dalam pasal 33 huruf G Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di sana diatur bahwa salah satu yang menjadi syarat calon kepala desa adalah berdomisili minimal 1 tahun di desa di mana dia akan berkontestasi atau di mana dia akan menjadi peserta pemilihan kepala desa. Lalu kemudian ternyata ada putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal 33 huruf G ini dengan alasan bahwa itu membatasi hak daripada warga negara untuk menjadi kepala desa. Nah, kalau misalnya gini kita kaji kembali, sesungguhnya ini masih pro dan kontra mengenai putusan daripada Mahkamah Konstitusi ini. Bagaimanapun teman-teman, menjadi kepala daerah, misalnya bupati atau wali kota, berbeda dengan menjadi kepala desa. Di desa, keberadaan daripada kepala desa itu bukan hanya sebagai organ pemerintahan. Dia juga sebagai pimpinan. Dia juga sebagai yang dituakan di desa yang bersangkutan. Artinya, keberadaannya itu tidak hanya dimaknai sebagai seseorang yang dipilih oleh warga desa, tetapi seseorang yang dianggap dekat, seseorang yang dianggap mengetahui seluk-beluk daripada desa yang bersangkutan. Sehingga kemudian alangkah sangat baik kalau yang menjadi kepala desa di suatu desa adalah orang yang memang sudah tinggal atau berdomisili di desa tersebut. Coba Anda bayangkan misalnya kalau kepala desa di desa A itu berasal dari warga desa B.
tentu akan menimbulkan masalah terkait dengan kedekatan daripada antara kepala desa dengan warga desanya. Bagaimanapun, seorang kepala desa itu harus hidup berbaur menjadi bagian yang utuh daripada warga desa itu. Nah, untuk meneliti ini lebih dalam, saya akan merekomendasikan satu judul skripsi, yaitu Syarat Domisili Kepala Desa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 PUU 13 tahun 2015 dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana dinamika pengaturan syarat domisili kepala desa di Indonesia. Jadi nanti ini Anda teliti berdasarkan undang-undang desa yang pernah berlaku di Indonesia. Terus kemudian yang kedua, apa implikasi pengaturan syarat domisili kepala desa setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 garing PUU 13 garing 2015 terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, kemudian kita masuk ke judul yang kelima. Ini judul yang sangat up to date, yaitu mengenai batas usia minimal dan maksimal daripada calon presiden dan wakil presiden. Saat ini sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review mengenai batas usia minimal daripada calon presiden dan wakil presiden. Kita tahu bahwa di Undang-Undang Pilpres ataupun di Undang-Undang Pemilu bahwa batas usia daripada calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Lalu kemudian dengan perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, perkembangan pendidikan yang baik, maka banyak masyarakat yang menginginkan supaya batas usia minimal ini diturunkan dari 40 menjadi 35. Itu untuk syarat minimal. Sedangkan batas usia maksimal ini juga apakah memang perlu untuk dibatasi? Misalnya kalau usianya sudah 70 tahun ataupun 75 tahun, maka tidak perlu atau tidak diberikan kesempatan lagi untuk menjadi calon presiden ataupun wakil presiden. Karena terkait dengan kemampuan secara fisik daripada si calon presiden ataupun wakil presiden tersebut untuk memimpin negara Indonesia yang sangat besar ini. Nah, menurut Anda kira-kira dari tinjauan konstitusi, dari tinjauan hukum tata negara, apakah perlu adanya gagasan untuk membatasi ataupun mengurangi batas usia daripada calon presiden, baik itu batas usia minimal yaitu 35 tahun dan juga batas usia maksimal. Nah, untuk meneliti ini saya merekomendasikan satu judul skripsi, yaitu menakar urgensi pengaturan batas usia minimal dan maksimal calon presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama, bagaimana dinamika pengaturan usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi ini nanti bisa Anda lihat mulai dari undang-undang yang mengatur mengenai lembaga kepresidenan mulai dari Indonesia Merdeka sampai saat ini. Terus kemudian yang kedua, apa urgensi pengaturan batas usia minimal dan maksimal calon presiden dan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Untuk apa ini harus diatur? Nah, tadi sudah saya katakan salah satu karena memang peningkatan kemampuan masyarakat Indonesia, peningkatan pendidikan, sehingga usia 35 itu pun sesungguhnya sudah dianggap matang untuk menjadi calon presiden. Tidak perlu lagi harus menunggu 40 tahun. Kemudian yang ketiga, bagaimana perbandingan pengaturan batas usia minimal dan maksimal calon presiden dan wakil presiden antara Indonesia dengan negara yang lain. Jadi kalau misalnya Anda mampu, silakan dicari kira-kira bagaimana pengaturan batas usia minimal dan maksimal calon presiden dan wakil presiden di negara yang lain. Oke teman-teman, itulah 5 inspirasi judul skripsi yang bisa saya bagikan. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.